Menjadi pria sejati yang utuh bukan dilihat dari rupa atau apapun yang kita miliki. Banyak dari antara kita beranggapan bahwa karakter diukur dari kesuksesan. Karena itu, mungkin kita pernah berpikir, saya sudah memiliki segalanya, tapi kok saya tetap merasa kesepian dan ada sesuatu yang kurang. Mungkin ada juga yang berpikir, saya belum mengalami kesuksesan karena belum punya apa-apa. Maka saya belum dipromosikan di pekerjaan, tidak ikut disertakan dalam pelayanan gereja, tidak bergabung dalam organisasi apapun, karena level saya belum sampai ke sana. Seringkali kesombongan, rasa hampa maupun rasa minder menghambat langkah kita untuk maju dan bahkan membuat kita salah mengambil keputusan, atau yang lebih parah, tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Mari berhenti sejenak, melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah saya sudah mengenal diri saya dengan baik? Apakah saya mengetahui kelebihan dan talenta yang saya miliki? Kekurangan apa yang harus saya perbaiki? Pergaulan seperti apa yang saya miliki? Lalu pertanyaan berikut adalah pertanyaan sangat penting. Apakah mereka adalah teman-teman yang membawa saya berjalan ke tempat yang baik? Atau justru membuat langkah saya melambat? Dan yang terpenting, siapakah sumber kehidupan yang memberi kekuatan dan tuntunan selama ini? Seberapa dekat penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam hidup saya? Apakah ada gaya hidup saya yang harus diubah? Saudaraku, perhatikan perjalanan hidup Abraham. Karena Abraham hidup setia, taat dan percaya kepada Tuhan, maka kehidupannya diberkati Tuhan, sekalipun tidak masuk logika manusia. Begitupun dengan Daud, yang mengalami begitu banyak musim di hidupnya. Daud adalah seorang raja yang luar biasa, diurapi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, dan terus-menerus mencari Tuhan. Tetapi ingat, saudaraku, Daud adalah manusia, bisa terjatuh di dalam dosa. Daud tergoda, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Daud harus membayar harga yang mahal akan dosanya. Dan tuaian doa penyesalannya dapat kita baca di Mazmur 51. Daud menyadari kesalahannya saat mentornya, yaitu Nabi Nathan, berani menegurnya. Dan seketika itu Daud menyesali kesalahannya, memohon pengampunan dari Tuhan, dan mau kembali hidup benar. Karena Daud berani rapuh di hadapan Tuhan, dia menerima pengampunan, dan Tuhan menuntun perjalanan hidupnya. Terbukalah kepada Tuhan, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Daud berani berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Hari ini, mulailah hidup dengan standar Tuhan, saudara. Bukan standar manusia. Tuhan melihat hati dan kesetiaan kita. Bukan kesuksesan dunia, bukan rupa kita, bukan kekayaan kita, bukan posisi kita di organisasi, dan juga bukan pergaulan kita yang luas. Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya, sehingga karakter kita akan mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, karena kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan punya percaya diri yang sehat sebagai anaknya dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Ingat, penyertaan Tuhan akan melindungi kita dan membawa kesuksesan yang bernilai keabadian.